wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa akramil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian, para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan ibadah salat Isya dengan berjamaah. Kemudian kita akan melanjutkan pengajian kita, taklim kita yang beberapa saat kita libur. Liburnya taklim, alhamdulillah, bukan karena kita menginginkan libur, tapi karena keadaan yang mendorong kita untuk libur majelis malam minggu kita. Mudah-mudahan saat libur kemarin kita tetap mendapatkan pahala taklim, karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, apabila seorang punya amal lalu dia tidak menjalankan karena sebab sakit atau karena sebab safar, kutiba lahu makana sahihan muqima, maka akan ditulis seperti saat dia sebelum sakit. Kemudian ketika dia safar lalu terhalang beramal, maka tetap akan ditulis seperti amalnya saat dia mukim. Dan ini menunjukkan kepada kita pentingnya niat yang baik, niat beramal. Yang kedua, pentingnya istiqomah dan membiasakan amal-amal baik, amal-amal soleh, sehingga saat ada halangan tetap pahala berjalan walaupun amal itu tidak berjalan. Dan para ulama mengatakan an-niyatu ta'mal wa illam yakun fihi amal. Niat itu berbuat walaupun perbuatannya tidak ada. Kita tetap ingin niat taklim. Kondisi wabah kemarin yang meningkat, tapi karena halangan kita tidak taklim, tapi kita berharap masuk dalam hadis tadi. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, untuk pertemuan kali ini kita ngaji tematik dulu. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan melanjutkan kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah. Adapun tema kita berkaitan dengan kebutuhan manusia terhadap ilmu. Artinya manusia itu setiap saat butuh ilmu. Kapanpun butuh ilmu agama. Bahkan kalau dibandingkan ilmu umum itu manfaatnya dalam keadaan dan waktu tertentu. Tapi kalau ilmu agama kita butuhkan setiap saat. Sampai tidur pun butuh ilmu agama.
dari bangun tidur sampai tidur, saat tidur butuh ilmu agama. Maka kehidupan manusia senantiasa butuh diiringi dan dasari dengan ilmu agama. Manusia di dunia kebutuhannya tentu banyak. Tapi kalau kita teliti dalam nas Al-Quran dan Sunnah serta penjelasan para ulama bahwa kebutuhan yang sangat asasi yang akan berdampak pada kehidupan dunia dan berdampak baik pada kehidupan agama dan akhiratnya adalah kebutuhan seorang hamba terhadap ilmu agama. Al-Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alai bil ilmi wa man arada dunya wal akhirah fa'alai bil ilmi. Sebagian orang ketika menyebutkan ucapan ini dinisbatkan kepada Rasulullah dikira ini hadis. Tidak. Ini adalah ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang artinya siapa yang ingin dunia maka hendaknya dengan ilmu. Siapa yang ingin akhirat maka hendaknya dengan ilmu. Siapa yang menginginkan dunia dan akhirat maka hendaknya dengan ilmu. Oleh karena itu, ilmu merupakan pondasi kebaikan dunia dan akhirat. Sebaliknya, kebodohan pondasi segala bahaya bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Al-ilmu aslu kulli khair. Ilmu itu pondasi segala kebaikan. Coba sampai perhatikan. Ilmu pondasi segala kebaikan. Wal jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu pondasi segala keburukan. Ibnu Qayyim mengatakan aslu kulli khair al ilmu wal adl. Pondasi kebaikan adalah ilmu dan keadilan. Dan pondasi segala keburukan adalah kebodohan dan kezaliman. Kalau dikatakan ilmu itu pondasi segala kebaikan, begitu pula keadilan pondasi segala kebaikan, maka keadilan pun tidak akan terwujud tanpa dasar ilmu. Berarti kembali ilmu pondasi segala kebaikan. Oleh karena itu, hendaknya kita merasa butuh ilmu. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan Imam Ahmad mengatakan, hajatun nas ilal ilmi asyaddu min hajatim ila ta'am wa syarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu, tentu ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu wahyu, itu lebih dahsyat dari kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Seorang kalau tidak makan, tidak minum, itu maksimal efeknya pada fisik, efeknya dunia. Tapi apabila seorang tidak kenal ilmu Islam, tidak kenal wahyu Allah, tidak kenal dakwah Islam, maka bahayanya tidak sebatas duniawi, tapi duniawi, alam barzakh sampai alam akhirat itu kena dakwahnya. Oleh karena itu, masing-masing manusia itu butuh ilmu. Masing-masing manusia butuh dakwah.
Dan kaum muslimin harus berusaha menjadi bagian daripada medan ini, masing-masing sesuai dengan kemampuannya, dan berusaha memunculkan dai Islam dengan pemahaman yang benar sebanyak-banyaknya. Kita butuh dai sebanyak-banyaknya. Kita butuh para pendidik sebanyak-banyaknya. Kita butuh orang-orang yang ikut andil dalam mengadakan perbaikan sebanyak-banyaknya. Butuh. Karena sebanyak apapun masih dibutuhkan. Karena al-haq wal batil senantiasa itu ada. Maka butuh. Makanya kita perlu belajar, keluarga kita suruh belajar, anak-anak kita didik, sehingga terus berkesinambungan. Generasi Islam, para pejuang Islam, pendakwah Islam, majelis taklim dikembangkan. 1 majelis taklim, 2 majelis taklim, 3 majelis taklim. Jangan dianggap sudah ada, nggak perlu lagi lah. Tetap butuh sebanyak-banyaknya. Ditanam tanaman sebanyak-banyaknya. Di sini ada tanaman kebaikan, tempat lain ada tanaman kebaikan, tempat lain ada tanaman kebaikan. Di sini ada lembaga Islam, di sana lembaga Islam. Dibutuhkan. Dan tidak boleh ada iri. Tidak boleh. Senang ketika kebaikan tersebar. Dan tanda keikhlasan itu seorang ketika ingin berjuang tidak harus dengan nama dirinya. Yang penting kebaikan itu sampai, baik lewat kita maupun lewat orang lain, baik perantara kita atau perantara orang lain, baik dengan nama lembaga kita atau nama lembaga orang lain. Yang penting kebenaran sampai kepada manusia. Sampai ada seorang ulama punya karya buku, bukunya bagus. Ternyata dicetak dengan nama orang lain. Dicetak dengan nama orang lain. Itu terjadi beberapa kali. Akhirnya dikabari, buku Anda mau Anda cetak, oh sudah nyebar ke orang, sudah dicetak pakai nama orang lain. Kata beliau, semoga Allah mengampuni dia. Yang penting isi daripada masuk sampai kepada umat dengan nama siapapun gak apa-apa, sampai ada demikian. Allah Maha tahu akan niat dan perbuatan. Bahkan dahulu sebagian ulama itu ingin agar ilmu yang diambil dari dirinya tidak dinisbatkan kepada dirinya, tidak pakai nama dia. Yang penting kebenaran sampai sebanyak-banyaknya. Orang yang menjadi sebab tersebarnya kebaikan. Nah, kenapa kita senantiasa butuh ilmu? Kita butuh dakwah. Kita butuh belajar. Alasan yang pertama adalah karena ilmu itu adalah ibadah. Maka setiap kali kita berangkat dari rumah, kita niatkan kita mau ibadah, menuntut ilmu, mempelajari wahyu Allah, ajaran Islam. Setiap kita mau membaca, kita tanamkan diri kita sedang ibadah, membaca ilmu. Setiap kita mendengarkan majelis ilmu atau muhadharah, kita tanamkan diri kita sedang ibadah. Ini memberikan pahala, ini memberikan ganjaran, ini memerlukan waktu.
itu kalau kita tanamkan itu akan mendorong. Dan memang ilmu itu ibadah. Duduknya berarti masuk ibadah, proses jalannya masuk ibadah, mendengarkannya masuk ibadah, mencatatnya masuk ibadah, nanti murajaahnya masuk ibadah. Dan Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'dilu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu keutamaannya tidak bisa dibanding amal apapun. Apa syaratnya? Liman sahhat niyatuhu, siapa yang niatnya benar. Berarti kita butuh memperbaiki niat kita juga. Jangan sampai kita semangat beramal tapi tidak kita perbaiki niat kita. Tadi saya dengarkan sebuah ceramah yang disampaikan oleh seorang ulama bernama Abdul Karim Ali An-Namlah. Beliau hebat dalam usul fikih dan termasuk punya syarah-syarah kitab usul fikih, termasuk usul fikih yang rumit untuk memahaminya. Beliau mengatakan, idza akhlasta fa innal qalil yanfa'ukal qalil. Apabila engkau mengikhlaskan niatmu, amal sedikit itu bermanfaat bagimu. Wa idza lam tukhlis al-katsir fa innal katsira yanfa'uka. Apabila engkau tidak mengikhlaskan amal yang banyak, maka amal yang banyak tidak manfaat bagimu. Berarti apa? Amal zahir kita perhatikan, tapi perlu kita obati terus tuh hati kita. Makanya Imam Ahmad ngesyarat al ilmu la ya'dilu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu keutamaannya tidak bisa dibanding apapun bagi siapa yang niatnya benar. Imam Ahmad ditanya, kaifa tasihhu niyatu ya imam? Bagaimana niat yang benar wahai imam? Kata beliau, an yanwiya raf'al jahli an nafsihi wa an yanwiya raf'al jahli an ghairihi. Niat yang benar itu adalah niat dalam belajar. Seorang punya niat ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, karena jiwa manusia itu ada sifat jahil. Wa kanal insanu zaluman jahula. Sifat jahil itu ada pada diri kita sebagai manusia. Wa kanal insanu zaluman jahula. Nah, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dengan belajar, dengan mencari ilmu, dengan menghadiri majelis ta'lim, dengan baca, dengan murajaah, dengan menghafal, dengan bertanya. Sebab-sebab ilmu dijalani. An yanwiya raf'al jahli an nafsihi, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an yanwiya raf'al jahli an ghairihi. Ketika kita belajar, kita niat pula ingin menghilangkan kebodohan dari orang lain. Berarti tergabung dua hal. Satu, untuk menyempurnakan diri kita. Yang kedua, untuk menyempurnakan orang lain. Dan itu yang tercantum dalam surat Al-Asr, surat yang agung, merupakan dasar-dasar dalam agama Islam. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia semua dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Antum perhatikan orang-orang yang selamat, apa sifat mereka?
Pertama dan kedua, iman dan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ini menyempurnakan diri kita, iman kita, amal soleh kita. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Tentu dasarnya adalah ilmu. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Yang selamat dari kerugian adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman tidak akan benar tanpa dasar ilmu Islam. Amal soleh tidak akan menjadi amal soleh kecuali apabila sesuai tuntunan, dan tidak akan bisa beramal sesuai tuntunan apabila tidak dasari dengan ilmu Islam. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Yang kedua dan ketiga dan empat ini adalah berkaitan dengan menyempurnakan orang lain. Berarti dalam ayat ini ada 4 golongan yang Allah perkecualikan dari sifat kerugian. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga saling menasihati dalam urusan kebenaran, yang ketiga dalam urusan kesabaran. Semuanya dasarnya harus dengan ilmu. Yang pertama dan kedua ini berkaitan dengan kesempurnaan pribadi. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Yang ketiga dan keempat ini menyempurnakan orang lain. Makanya kita Imam Ahmad, niat belajar yang benar adalah yang pertama, niat seorang ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya. Ini pertama, prioritas. Jangan kita mikirnya orang lain terus. Kadang-kadang dapat share-sharean belum dibaca wis orang lain wis dipikir share nggak baca. Lo kita baca dulu, kita perhatikan. Kemudian kata Imam Ahmad, wa an yanwi raf'al jahli an ghairihi. Seorang niat ingin menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ini. Oleh karena itu, kembali kepada yang pertama dari kenapa kita senantiasa butuh ilmu, jawabannya adalah karena ilmu itu ibadah. Yang pertama. Yang kedua, seseorang itu senantiasa butuh tambahan ilmu. Butuh tambahan ilmu. Dan orang belajar ilmu itu bentuknya ada 2. Artinya ketika kita belajar ilmu di hadapan kita itu ada 2 hal. Satu, mempelajari ilmu yang sudah kita pelajari dan sudah kita pahami. Yang kedua adalah mempelajari ilmu yang belum kita pahami dan belum kita pernah pelajari. Kenapa? Yang pertama kita harus mempelajari ilmu yang sudah kita pelajari, sudah kita pahami. Karena ilmu apabila sudah kita pahami dan tidak pernah kita dengar lagi, tidak pernah kita baca lagi, tidak pernah kita ulang-ulangi lagi, maka lambat laun ini akan hilang sedikit demi sedikit. Makanya ketika kita belajar taklim itu, yang kita perhatikan jangan hanya kita perhatikan yang belum kita tahu, tapi termasuk ilmu-ilmu yang sudah pernah kita dengar. Ayat sudah dengar, perhatikan. Hadis sudah pernah kita dengar, perhatikan. Faedah sudah kita dengar, perhatikan. Kenapa? Supaya ini menguatkan ilmu kita, tidak lari. Ibaratnya kalau orang dagang, seorang murojaah yang sudah dihafal, mengulang-ulang ilmu yang sudah dipelajari, ibarat orang dagang itu memperhatikan modalnya. Ini modalnya ini. Seorang yang cerdik adalah seorang ketika berdagang itu yang paling penting dan perlu dijaga adalah modalnya. Ini modal. Jadi jangan mikir untung sedangkan kita korbankan modal kita.
Tapi yang sempurna adalah modalnya ini terjaga, kemudian mendapatkan tambahan ini untung. Nah, belajar ilmu juga demikian. Belajar ilmu itu mempelajari yang sudah kita pelajari, yang sudah pernah kita dapat, kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang mungkin belum pernah kita dengar, belum pernah kita hafal, belum pernah kita pelajari. Berarti tambahan. Dan tambahan itu manfaat. Tapi jangan lupa, yang basic kita, ilmu dasar kita jangan sampai kita lupakan. Itu penting. Jadi kita senantiasa butuh tambahan ilmu. Dan tambahnya ilmu ya dengan menggabungkan dua hal tadi. Ilmu yang sudah pelajari bisa dipertahankan, ditambah ilmu-ilmu yang berikutnya. Tambahan, faedah. Setiap hari nambah, setiap minggu nambah, setiap bulan nambah, terus nambah. Dan jalannya para ulama demikian dalam belajar. Mungkin antum pernah dengar, saya pernah cerita, Syekh bin Baz itu pernah mengajarkan kitab salah satu usul, 3 landasan utama ketika menjadi qadhi di daerah Dilam, diulang-ulang sampai 100 kali lebih di daerah situ. Diulang-ulang, menunjukkan pentingnya ilmu tentang 3 landasan utama, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam. Dan ini menunjukkan juga pentingnya murojaah dan mengulang-ulang ilmu supaya semakin mengakar kuat. Bahkan kalau kita baca dalam Al-Quran, doa yang sudah kita hafal, dalam Al-Quran Allah tidak pernah memerintahkan Rasulnya untuk minta tambahan, kecuali minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Allah merintahkan siapa? Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulia, yang ana lamukum billah, aku yang paling berilmu tentang Allah, kata Rasulullah. Tapi tetap apa? Allah perintahkan minta tambahan ilmu. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika mendengar Allah berikan kepada Khadir kelebihan yang tidak Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, padahal Nabi Musa tentu lebih tinggi daripada Khadir kedudukannya. Karena Nabi Musa Rasul, termasuk ulul azmi, kalimullah, kalimur rahman, wa kallamullah Musa taklima. Tapi tatkala beliau mengetahui Khadir, atau kalau disebut Khidir, itu Allah berikan kelebihan yang tidak dimiliki Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa pun bergegas semangat mengatakan kepada Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Apakah boleh aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku petunjuk yang Allah ajarkan padamu? Ini menunjukkan tawaduknya seorang berilmu. Makanya tidak ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Laisa fawqal ilmi kabir, tidak ada orang lebih tinggi daripada ilmu. Makanya seorang belajar itu nggak ada istilah kok belajar salah satu usul kelas utama, lu kok belajar kitab Toharoh, nggak ada. Semua orang butuh, semua orang butuh. Terus belajar.
Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya ada orang yang boleh merasa cukup dengan ilmunya, niscaya orang yang paling berhak untuk merasa cukup dengan ilmunya adalah Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa mengatakan apa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Berarti minta tambahan. Itu harus kita tanamkan. Kita butuh tambahan ilmu. Ilmu itu ada awalnya dan ilmu itu tidak ada akhirnya. Yang baru mengawali belajar, dia adalah talibul ilmi, penuntut ilmu. Yang sampai tingkat pertengahan mutawassit, talibul ilmi, dia penuntut ilmu. Al-muntahi yang sampai tingkatan tinggi, dia juga talibul ilmi, penuntut ilmu. Man salaka tariqan yatlubu fi ilman, siapa menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah mudahkan baginya surga. Maka jalan surga ini jalannya setiap muslim. Jalan surga jalan setiap muslim. Dan jalan yang paling mendekatkan kepada surga adalah jalan ilmu. Maka ini jalannya seorang yang baru belajar, jalannya orang yang sudah punya ilmu, jalannya orang laki-laki, jalannya perempuan, jalannya orang yang punya kedudukan, pangkat jabatan, maupun jalannya orang rakyat biasa, orang kaya, orang miskin. Jalan ke surga, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman atau yatlubu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqal jannah. Siapa menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Maka jalan ilmu dengan makna hissi berarti berjalan dari rumah ke marjal ilmu, ini jalan ilmu. Menuju tempat ilmu, ini jalan ilmu. Tapi mengandung makna maknawi, mendengarkan itu jalan ilmu, mengkaji jalan ilmu, menghafal jalan ilmu, murajaah jalan ilmu. Masalah ketorikan, maka banyak jalan-jalannya itu. Tidak hanya Musa alaihissalam, sampai bahkan malaikat. Malaikat pun mengatakan kepada Allah, la ilma, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Tuhan kami, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Kuajarkan kepada kami. Maka zikir pagi, minta ilmu bermanfaat, minta rezeki yang baik, minta amal yang diterima, itu perlu kita imbangi dengan usaha belajar. Dan kita sadarkan diri kita dan keluarga kita akan pentingnya ilmu. Jadi kenapa kita senang butuh ilmu? Karena ilmu itu ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Yang ketiga, kenapa kita senantiasa butuh ilmu? Jawabannya adalah karena jiwa manusia itu suka lalai dan butuh diingatkan. Maka ilmu itu mengingatkan kita. Al-Quran mengingatkan kita, Sunnah Nabi mengingatkan kita, nasihat mengingatkan kita, mau'idhah hasanah mengingatkan kita, khutbah Jumat mengingatkan kita, majelis ilmu mengingatkan kita. Maka kita butuh pengingat. Hati kita kadang-kadang bolak-balik, kadang ikhlas naik, kadang turun, butuh diingatkan. Amal kita semangat, pasang surut dalam menjalankan amal soleh, butuh diingatkan.
Jiwa butuh itu. Wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Maka Al-Quran itu adalah peringatan, Sunnah Nabi adalah peringatan, majelis ilmu adalah memberikan peringatan kepada kita. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada demikian itu la dzikra, ada peringatan. Al-Quran peringatan, Sunnah Nabi peringatan, dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah peringatan. Kapan Al-Quran, Sunnah, ilmu yang hak ini bermanfaat? Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Peringatan itu bermanfaat bagi orang yang punya hati. Saya tanya, apakah setiap manusia punya hati? Jawabannya, organ hati punya, ya. Tapi tidak semua hati itu mau tunduk kepada Allah. Hati itu ada hati yang hidup, satu al-qalbul hayyu, yang kedua ada al-qalbul marid, hati yang sakit, yang ketiga ada al-qalbul mayyit, hati yang mati. Hati yang mau menerima nasihat Al-Quran, Sunnah, nasihat kebenaran, berarti ini hati yang benar-benar hati. Adapun hati yang lari dari Al-Quran, lari dari Sunnah Nabi, lari dari ajaran Islam, maka ini hati yang fungsi hatinya tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Makanya Allah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna fiha. Mereka orang-orang kafir itu punya hati, tapi mereka nggak paham, tidak mau memahami ajaran Allah, perintah Allah, larangan Allah. Dan Allah menyindir orang-orang munafik. Demikian, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup hati-hati mereka. Hatinya ada, tapi tidak bisa mengambil faedah dari peringatan. Mereka punya pendengaran, tapi pendengarannya tidak bisa mengambil pelajaran dari wahyu Allah, ajaran Islam. Mereka punya penglihatan, tapi tidak bisa memandang dan melihat kebenaran, walaupun kebenaran itu jelas datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan demikianlah cara beragama yang benar. Maka kita berharap hati kita menjadi hati yang hidup, alladzi yaqbalul haq, yang menerima kebenaran dan tunduk kepada Al-Khaliq, tunduk kepada Allah dan syariatnya dan tuntunannya dan sunnah nabinya. Karena penggeraknya itu adalah hati kita, al-qalb. Walaupun aslinya al-qalb itu jantung, terbiasa terjemahkan hati, maka diterjemahkan dengan hati, al-qalb. Maka al-qalbul hayy, inna fi dzalika la dzikra. Pada mengenai itu ada peringatan bagi siapa? Liman kal qalbun, bagi orang punya hati. Berarti hati yang hidup. Berarti syarat seorang itu bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah itu dibutuh hati yang hidup. Tidak setiap hati. Kalau sekedar organ hati, tidak hanya manusia yang punya, selain manusia juga punya. Tapi yang dibutuhkan adalah al-qalbul hayy, hati yang hidup. Inna fi dzalika la dzikra liman kana qalbun au alqasam'a. Syarat kedua, hati hidup siap menerima, au alqasam'a, dia mau mendengarkan, dia fokus mendengarkan.
Ada ayat dia dengarkan, ada hadis dia dengarkan, ada peringatan dia dengarkan dengan seksama. Dahulu para sahabat kalau mendengarkan nasihat Rasulullah itu ka'anna fi ru'usim thair, seakan-akan di atas kepala mereka ada burungnya. Anteng enggak gerak, kalau gerak nanti burungnya terbang. Maka seakan-akan pada kepala mereka ada seekor burung yang berhinggap di kepalanya. Berarti anteng, nyimak, insot. Makanya Allah menyebutkan surat Al-Ahqaf tentang kisahnya jin. Wa idh sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumin mudhirin. Dan kami hadapkan pada Muhammad sekelompok dari jin. Yastami'una al-Qur'an, jin itu mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaru, tatkala mereka hadir, qalu ansitu, mengatakan kepada teman yang lainnya, diam, dengarkan ini. Ansitu. Insot itu tidak sekedar diam biasa, tapi mendengarkan dengan seksama. Falamma qudiya wallau ila qaumin mudhir. Tatkala selesai mendengar Al-Qur'an, mereka berpaling kepada kaumnya, memberikan peringatan. Ini menunjukkan apa? Pada bangsa jin itu ada nuzur, ada para pemberi peringatan, para dai. Tapi kalau nabi ada dari bangsa manusia. Dan itu kelebihan manusia. Allah. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat tadi Allah menyebutkan syarat yang kedua agar bisa mendapatkan peringatan, yaitu al-qasam. Yang ketiga, wa huwa syahid, dia menyaksikan, hatinya hadir. Jadi kalau mendengar ayat seakan-akan ayat ini ditujukan padanya. Dengar hadis seakan-akan hadis itu ditujukan padanya, pada dirinya. Ada berita dari Al-Qur'an dan Sunnah, diimani. Ada perintah ditujukan padanya, ini perintah, ini untuk saya. Ini ada larangan, ini larangan untuk saya. Jadi tunduk, hatinya hadir. Ghairu ghafil, tidak lengah, tidak lalai. Berarti pada ayat tadi ada 3 syarat seorang itu akan bisa mengambil faedah dari peringatan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, hatinya hidup. Yang kedua, mendengarkan dengan seksama. Yang ketiga, hatinya hadir, tidak lalai. Dia meyakini puasanya Al-Quran dan Sunnah itu seakan-akan diarahkan padanya. Allah berfirman padanya, Rasulullah bersabda kepadanya. Ada berita, ada perintah, ada larangan. Jika demikian, insya Allah lebih mudah untuk mendapatkan peringatan dan dalam mendapatkan ilmu. Inna fi dzalika ladzikra liman kana qalbun aw al-qasam aw syahid. Dan tentang ini dijelaskan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid tentang 3 syarat tadi. Ya, jadi sebabnya ada, penghalangnya hilang. Jika sebabnya terwujud, penghalangnya tidak ada, maka akan bisa mengambil faedah. Poin terakhir. Ketika kita menghadiri majelis ilmu atau kita mendengarkan mau'izah hasanah atau ceramah, itu secara hati kita lebih lembut dibanding setelah keluar dari masjid taklim. Di mendengarkan ayat itu kita lebih fokus, lebih khusyuk, lebih lembut hati kita. Ketika mendengarkan khutbah juga demikian, lebih lembut hati kita, lebih ingat Allah, ingat agama Allah. Tapi setelah beberapa saat itu pelan-pelan itu kadang-kadang mulai pudar sedikit demi sedikit. Betul apa tidak? Apa sama saat mendengarkan ayat dan hadis dengan setelah jauh?
itu berbeda. Ini menunjukkan apa? Jiwa kita butuh diingatkan terus. Karena suka lupa, suka lalai, butuh diingatkan. Nah, Al-Imam Ibnu Al-Jauzi, Al-Imam Al-Jauzi dalam kitabnya Sulul Khatir menyebutkan, kenapa orang itu tidak sama saat mendengarkan mau'izah dan ceramah dan nasihat dengan saat waktunya sudah berjalan beberapa saat. Beda. Sahabat pun demikian, sampai ngadu kepada Rasulullah SAW. Sampai mengatakan nafaqul hamdulillah, nafaqul hamdulillah. Munafik hamdulillah ini. Dirinya maksudnya. Kenapa? Waktu mendengarkan itu khusyuk, takut kepada Allah, lebih sempurna, lebih dekat kepada Allah. Setelah dari majelis taklim, dia mulai bergeser sedikit demi sedikit. Begitu pula umumnya manusia. Maka ini pentingnya, jangan jauh-jauh dari majelis taklim, jangan jauh dari ilmu, sehingga ketika lalai diingatkan, lalai diingatkan. Kata Ibnu Jauzi ada dua sebab. Yang pertama adalah karena mau'izah itu seperti asyata, kasyata kata beliau, seperti tongkat. Tongkat itu ketika dipukulkan pada fisik kita, saat kena sakit apa tidak? Enggak sakit, berarti kurang keras. Pok, sakit kan? Tapi ketika dibiarkan beberapa saat, lama-lama hilang sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Lama-lama apa? Hilang. Demikianlah mau'izah kata beliau, nasihat itu. Demikianlah peringatan Islam. Ketika awalnya kena hati kita terasa, tapi kalau dibiarkan pudar sedikit demi sedikit, sehingga butuh apa? Diingatkan terus, untuk belajar terus, semangat mengaji, mendengarkan mau'izah hasanah yang dibacakan ayat Allah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Ibnu Jauzi, karena seorang ketika hadir di majelis ilmu, di majelis mau'izah itu tadi, itu hatinya terbebas dari ikatan-ikatan dunia. Hatinya fokus, sehingga mudah masuk diberikan nasihat karena ayat, berikan hadis dan seterusnya. Lebih fokus, lebih bersih hatinya, lebih jernih. Karena pembersih hati itu ya wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah, ilmu Islam. Noda sedikit dibersihkan lagi, noda sedikit dibersihkan lagi. Kata Ibnu Jauzi itu karena seorang ketika mendengarkan nasihat mau'izah itu lebih fokus, makanya dia lebih mengambil faedah daripada setelah jauh dari majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan kita mengawali pembahasan kajian ini dengan tema tentang kebutuhan kita terhadap ilmu, menjadi penyemangat bagi kita untuk terus melanjutkan perjalanan ibadah kita yang mulia, itu belajar ilmu. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita menjadi lebih maksimal dalam belajar ilmu, dan yang pasti semua itu adalah ibadah. Adapun seorang dalam mendapatkan ilmu itu daya tangkapnya bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Termasuk seorang ketika belajar di kelas, niatnya bisa beda-beda. Di bangku kuliah bisa jadi daya tangkapnya beda-beda. Tapi Allah tidak hanya menilai apa yang dia tangkap dari ilmu tadi, tapi termasuk niat baiknya, termasuk usahanya yang luar biasa. Itu semua ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada, ini dapat kita bahas. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan semoga Allah mengangkat wabah
dari negeri kita, di negeri kaum muslimin, sehingga dapat kembali beraktivitas, menghidupkan masjid dan menjalankan aktivitas secara umum bisa dengan leluasa, dan semoga kita menjadi orang-orang yang apabila diberikan nikmat kita bersyukur, apabila diuji bersabar, dan apabila berbuat salah cepat tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa akhiru dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.